وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما. اللهم ذكرنا من نفسنا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. Alhamdulillah, dari surat Al-Waqi'ah ini diawali dengan ahwalu yaumil qiyam, suasana genting di hari kiamat, yang diawali dengan istilah waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Ayat yang sama bisa Ibu baca juga di surat Al-Haqqah, ya. Al-malaku ala arja'iha. Dan sampai pada ayat yauma idza waqa'atil waqi'ah. Maka pinjam apa yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab bahwa di balik penjelasan tentang dahsyatnya suasana hari kiamat, maka carilah inti daripada penjelasan itu. Ya. Kalau di takwir, intinya pada kalimat nafsum ma'ahtarat. Ya, kalau hari kiamatnya kan terjadi kepada seluruh makhluk. Ya. Tapi kalimat nafsum ma'ahtarat itu terjadi di setiap diri kita. Sehingga dengan pemahaman seperti itu, cerita hari kiamat itu akan memberi motivasi. Ya. Sedangkan di Al-Waqi'ah intinya pada wa kuntum azwajan thalatha. Ya. Dan para ulama sudah menjelaskan kenapa dipilih kata azwaj, bukan firaq. Ya. Biasanya firaq itu artinya kelompok. Ya. Sedangkan azwaj, ya, keseragaman. Ya. Jenis manusia dengan keseragaman. Supaya kita sejak di dunia ini menyesuaikan mau seragam dengan siapa. Ya. Apakah kita mau menyeragamkan diri kita dengan ashabul maimanah, ya, dengan amal-amal solehnya, dengan ketaatan-ketaatannya, ya, kelompok kanan. Di balik kata kelompok kanan ini, ya, ada amal-amal soleh yang biasa, yang biasa dilakukan oleh ashabul maimanah, ya, yang sifat-sifat amal solehnya bisa disebut menengah ke bawah gitu, ya. Ya. Karena nanti yang menengah ke atas disebut was-sabiqun as-sabiqun. Ya.
Jadi ketika di dunia ini kita terbiasa menggabungkan diri kita ya, dengan ciri khas orang-orang yang beramal amal ashabul maimanah, ya, maka insya Allah sampai di akhirat pun kita akan dikelompokkan dengan orang-orang yang eh, seirama dengan kita. Sehingga ini sekaligus motivasi pada orang-orang beriman agar sejak di dunia ini bisa menentukan ya kelompok mana yang kita cintai. Ya. Mau mana, mau masyarakat, atau kelompok yang elit, sabiqun as-sabiqun. Ya. Yang kedua kelompok masyarakat dari kata syu'um, ya, yang amal-amalnya dekat kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang di dunia terbiasa dengan amal-amal ashabul masyamah, maka sampai di akhirat pun juga Allah akan kelompokkan dia dengan orang yang terbiasa beramal dengan ashabul masyamah. Ya. Ya. Disinilah apa yang diungkap Rasulullah, al-mar'u ma'man ahabba. Ya. Manusia itu akan dikumpulkan, akan diazwajkan sama siapa yang kelompok mana yang dia cintai. Ya. Mau mana atau mau masyamah. Ya. Dan kelompok yang ketiga adalah as-sabiqun. Ya. Yang sekaligus dimuliakan sebagai orang-orang yang muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Ya. Dimuliakan langsung dengan nikmat-nikmat yang dieksplisitkan fi jannatin na'im. Ya. Di istilah dunia, ya, istilah di dunia ini orang yang muqarrabun itu biasanya apa? Ya, ya, kalau kita sering dengar orang lingkungan istana, maka ya sudah biasanya ya kalau orang disebut lingkungan istana, ya, ada istilah orang dalam, ya, orang dalam, orang lingkungan istana itu pasti muqarrabun, ya, dengan presiden, ya, ya, dengan sebuah lembaga tertentu, ya. Sehingga siapa yang istilahnya orang istana atau orang dalam akan banyak mendapat kemudahan-kemudahan. Ya. Begitulah jika manusia menjadi muqarrabun, nggak tanggung-tanggung, ya. Ya. Orang dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin fi jannatin na'imnya sampai bi ghairi hisab. Ya. Masuk surganya ya tanpa hisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kalau ibu baca kisah pertarungan Fir'aun atau para penyihir Fir'aun dengan Musa alaihissalam, ya,
Maka syarat yang diminta oleh para penyihir Fir'aun, kalau saya menang saya dapat apa? Ya. Qalu inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Ya. Kalau kita menang dari Musa, kita dapat apa, wahai Fir'aun? Ya. Jika Fir'aun menjawab, ya, innakum laminal muqarrabin. Ya. Kamu akan menjadi orang dalam, orang lingkungan istana. Ya. Dan sampai saat ini, ya, istilah ini menjadi dambaan, ya, ahlu dunia, menjadi orang dalam. Ya. Sampai ada penilaian dari orang-orang luar negeri, ya. Kenapa para pengusaha pada berminat jadi anggota dewan? Ya. Ya, banyak hal. Salah satunya agar menjadi orang dalam sistem pemerintahan ini, agar perusahaan-perusahaannya terlindungi. Ya. Jadi kata muqarrabin yang didambakan oleh para penyihir Fir'aun itu memiliki dampak segala-galanya, ya. Kalau kalau sekedar balasannya uang, dapat uang selesai. Ya, kalau muqarrabin bisa, ya, salah uang itu hanya salah satu saja. Ya. Maka di dalam Al-Quran, di surat Al-Waqi'ah ini, Allah menjanjikan, ya, ya, posisi manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang disebabkan oleh amal-amal solehnya, yaitu was-sabiqun as-sabiqun. Ya. Ya, begitu tingginya, ya, tingginya posisi ini sampai Allah nggak perlu dengan bahasa nanya. Kalau Maimanah kan nanya, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ya. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Ya. Tapi untuk sabiqun nggak perlu nanya. Ya. Cuma diulang saja. Sabiqun, sabiqun. Ya. Begitu eh, apa, luar biasanya posisi orang-orang yang punya amal sebagai as-sabiqun. Ya. Jamaah rahimakumullah, kata as-sabiqun bisa kita dapatkan di At-Taubah ayat 100. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Ya. Bisa kita dapatkan di surat Fatir ayat 32. Ya. Minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ya. Dan di ayat-ayat yang lainnya. Jadi kalau kita kumpulkan, ya, ayat-ayat yang memuliakan orang-orang yang memiliki sabiq, ya, memiliki amal-amal sabiq, ya, kriterianya apa saja. Ya. Maka bisa kita ambil kesimpulan kriterianya orang-orang yang beramalnya, ya, sumber motivasi utamanya adalah dari dalam dirinya.
Ya. Karena orang beramal itu ada yang sumber motivasinya dari dalam dirinya, ada yang dari luar. Ya. Sabik, orang-orang yang ya, motivasi beramalnya dari dalam dirinya. Ya. Sehingga nyaris dia tidak membutuhkan ya, hal-hal yang sifatnya motivatif. Ya. Ya, semoga ibu-ibu yang rajin ngaji di tempat ini ya, menjadi amal, menjadi salah satu sabiqun. Ya. Karena ikut ngaji di majelis Zoom ini sumber motivasinya dari dalam diri. Ya. Di majelis ini nggak ada rewardnya. Ya. Kalau kamu hadir 100 kali dapat hadiah ini, hadiah umroh nggak ada. Ya. Mau rajin, nggak rajin juga nggak ada hukumannya. Yang rajin juga nggak ada rewardnya. Yang nggak rajin juga nggak ada punishmentnya. Ya. Jadi murni ya, apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Ya. Semoga Allah merahmati semua umat yang hadir di tempat ini ya, yang sampai-sampai ada yang sampai masuk dalam mimpinya ya, ya di antara umat ini sampai mimpi ya, ya mimpi bertemu saya, memotivasi agar terus ngaji ya, ya. Insya Allah ini mimpi yang baik ya. Ya. Begitu juga nggak ada absen di sini ya. Ya. Nggak ada kalau nggak hadir di sidang gitu ya. Ya. Ada. Jadi semuanya hanya membutuhkan kesadaran keimanan. Ya. Maka kalau ada para sahabat disebut as-sabiqun al-awwalun adalah para sahabat yang beriman betul-betul dari dalam dirinya sendiri. Ya. Motivasinya dari dalam dirinya. Ya. Baik tokohnya maupun yang saat itu bukan tokoh. Kalau Umar bin Al-Khattab atau 10 sahabat, sabiqun al-awwalun. Ya. Contoh orang-orang yang berimannya atas kesadaran diri, ya tentu tetap dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan as-sabiqun al-awwalun itu orang-orang yang disebut as-sabiq ya, itu siap tetap beramal betapapun harus ya, melakukan satu pengorbanan. Ya. Kalau zaman dahulu pengorbanannya apa? Dikucilkan. Ya. Kalau kamu ikut Muhammad dikucilkan, dibaikot, nggak boleh berinteraksi dengan masyarakat. Tapi orang-orang sabiqun nggak peduli. Ya. Pokoknya saya bisa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun resikonya. Kriteria kedua ya, orang-orang yang sabiqun ya, selalu siap menjadi orang yang mempelopori. Ya. Pelopori itu berarti apa? Memulai ya. Dan segala sesuatu yang sifatnya memulai itu lebih berat. Ya.
Tapi orang yang punya mental as-sabiqun nggak peduli. Ya. Walaupun di sini eh, nggak ada yang berminat terhadap amal soleh ini, saya akan memulai. Ya. Jadi suatu amal bisa jadi di tempat lain biasa-biasa aja. Ya. Ya. Sebutlah amal soleh, sholat berjamaah misalnya. Di tempat lain mungkin biasa aja. Tapi ketika itu dilakukan di tempat yang masyarakatnya nggak ada yang suka dengan sholat berjamaah. Ya. Bahkan ketika ini saya temukan ini seseorang yang merintis ya bagaimana sholat berjamaah itu agar membudaya di kompleknya. Ya, ya. Wah dia datangi dari rumah ke rumah. Ya, ada yang tersinggung, ada yang terima kasih. Ya, ya itu masjid dia urus sendiri. Ya, ya dibiayain sendiri. Ya, sampai-sampai dia kalau ya ngajak supaya masyarakat sadar berjamaah. Ya, tadinya masyarakatnya nggak ada yang suka ke masjid. Ya, maka khusus hari Ahad. Ya, malam-malam dia sampai bikin undangan sholat berjamaah subuh. Ya, oh, tambah ribut lagi. Yang seneng ada, yang biasa-biasa ada, yang tersinggung ada. Oh, nggak peduli. Ya, itulah ya, cara beliau untuk menghidupkan komplek itu agar rajin. Ya. Ah, maka amal seperti inilah bisa menjadi as-sabiqun. Ya. Orang-orang yang memulai sebuah amal di tengah-tengah orang yang nggak ada yang suka, dia mulai. Ya. Ya tentu amal apa saja kalau sudah ada yang memulai, insya Allah jadi pada ikutan. Ya. Di satu tempat juga begitu. Ya. Nggak ada satupun orang yang berminat belajar Al-Quran. Ya. Apa tahsinnya, apalagi tahfidnya. Ya. Kalau diajak tahfidz pada ngomong gila semua. Wah bisa gila kita masa Al-Quran sebanyak itu dihafal. Ya. Tapi bersabar setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Akhirnya semua masyarakat menerima sebagai amal soleh. Ya. Jadi wajar ya gimana Allah tidak menjunjung tinggi orang-orang yang memiliki amal as-sabiqun. Ya, ya. Maka yang ketiga kriteria amal yang as-sabiqun, ya, ya. Amal-amal yang dilakukan di mana manusia ya tidak tergantung oleh lingkungan. Ya, ya. Kita kan sering membahas, ya lingkungannya begini, lingkungannya begitu. Ya, ya memang betul lingkungan itu punya pengaruh. Ya, di surat Al-A'raf dikatakan lingkungan yang baik akan menghasilkan ya kehidupan yang baik, lingkungan yang jelek juga begitu. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Nah, orang-orang yang punya semangat as-sabiqun ya, itu nggak peduli dengan lingkungan. Ya, ya. Mau lingkungannya gimana aja dia tetap berusaha ya melaksanakan amal soleh tersebut. Ya. Walaupun dianggap aneh, ya. Bahkan mungkin dibenci orang. Ya. Bahkan lebih dari itu, ya, tidak saja dia tidak tergantung oleh lingkungan di mana saja dia berada, ya,
maka dia berada dalam kesolehannya, yang aktif dengan Qur'annya, yang aktif dengan sholat jamaahnya, yang aktif dengan dakwahnya, ya. Lingkungan bagi dirinya ya tidak menjadi keharusan karena keimanan yang ada. Bahkan lebih dari itu, as-sabiqun adalah orang-orang yang membentuk lingkungan. Ya, ya, setahun, 2 tahun. Wah, ya, ada seorang ustadz yang berhasil membentuk lingkungan itu sampai butuh 10 tahun. Ya. Jadi 10 tahun hidup dalam kebencian masyarakat, ya, difitnah, ya, wah segala perilaku yang menyedihkan. Ya. Setelah 10 tahun baru masyarakat sadar, oh ternyata orang ini punya niat baik terhadap kita. Baru akhirnya dimuliakan, didukung segala uh, acara-acara baiknya. Ya. Maka ya berbicara masalah amal-amalnya as-sabiqun, ya, maka belajarlah dari kehidupan para sahabat, ya. Karena dari semua kriteria itu, ya, ya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang beriman kepada Rasulullah dalam fatrah Makkiyah, ya, adalah orang-orang yang memiliki amal as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Jadi kalau kita belajar sirah, ya, saat Rasulullah hidup di Madinah, penduduk Madinah itu kurang lebih 100.000, ya, kepala keluarga. Ya, kalau tidak dihitung anak-anaknya dan istri-istrinya, ya, 100.000. Ya. Begitu Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat, kembali kepada Ar-Rafiqul A'la, cuma tinggal 10.000. Kemana yang lain? Dalam rangka as-sabiqun, ya, menyebar ke negeri Syam, ya, menyebar ke Irak, bahkan menyebar ke Afrika, ya. Itu semua kalau sekedar menjadi orang soleh saja, ya, nggak kondusif, ya. Tapi karena as-sabiqun, ya, mereka nggak peduli dengan resiko yang harus dialami. Ya. Sebagian mereka, kalau nggak salah namanya Uqbah bin Nafi', ya, ya, ketika menginginkan masuk negeri Afrika, ya, dapat informasi, ya, ngapain kamu masuk Afrika? Ya, yang ada kamu itu akan diterkam oleh binatang-binatang buas. Ya. Dan kita sampai sekarang masih mendapatkan sisa-sisanya, ya, kalau Afrika itu pusat traveling yang ingin melihat kehidupan binatang-binatang buas di alam terbuka, ya. Itu sisa-sisa di zaman para sahabat, wah, hampir di mana-mana, ya. Dan beberapa orang, ya, ada tokoh dai di mana di Kuwait, ada namanya Syekh Sumait, ya. Syekh Sumait itu orang masa kini yang berdakwah di Afrika, yang berhasil mengislamkan ratusan ribu umat manusia, ya. Di zaman di tahun 90-an ini, di zaman 90-an aja katanya, ya, ketika pagi-pagi keluar rumah, ya, yang namanya singa, yang namanya gajah itu udah menunggu di depan rumah, ya. Gimana di zaman sahabat dulu, ya, Babin Nafi', ya. Tapi nggak peduli, ya, walaupun berisiko, ya,
walaupun berisiko sampai nyawa akan diterkam binatang, ya, mereka tetap datang ke Afrika. Ya. Sehingga ketika betul-betul ya terjadi apa yang diinformasikan itu, ya sebagian ada yang mengatakan begini, ya, ya wahai binatang-binatang buas yang ada, ya kami adalah tentara Allah, ya kalian juga tentara Allah, ya kita akan sama-sama tentara Allah, ya sudah seharusnya kita tidak saling menyakiti, ya maka bahasa itu membuat binatang-binatang itu menjauh dari para sahabat yang datang ke Afrika untuk mendakwahi masyarakat Afrika, ya yang akhirnya kita melihat sebagian Afrika menjadi ya ibaratnya Afrika tapi bahasa Arabnya udah kayak bahasa Arab beneran, ya apakah kayak bahasa Arab orang Arab asli, ya apakah Sudannya, apakah Jazairnya, apakah Marokonya, apakah Tunisianya, itu kan daerah Afrika semua, ya jadi orang mengistilahkan Afrika Arab, ya Libyanya, ya Afrika tapi bahasa Arabnya udah kayak ya betul-betul asli orang Arab, ya eh, kalau saya baca, kalau saya ngaji tafsir seperti ini, saya sering merujuk kepada kitab namanya At-Tahrir wa Tanwir. Itu yang nulis orang Afrika, ya, orang Indonesia, ya, yang menulis tafsirnya sampai 48 tahun. Ya, ya. Dari tafsir itu kita sering mendapatkan informasi-informasi yang unik yang tidak kita dapatkan di tafsir-tafsir yang lain, ya seperti yang kemarin kita bahas kuntum azwajan thalatha, kenapa azwaj bukan firaq, kenapa azwajan thalatha bukan thalathata azwaj, ya pendekatan-pendekatan bahasa yang semakin membuat kita merasa ya, ya ayat-ayat Al-Quran itu ya semakin hidup di dalam pikiran kita, ya. Bahkan ada sebagian mereka ya yang ketika berdakwah ya di Afrika, ya suatu saat ketika dia sholat subuh, ya saat sholat itu sudah dikelilingi oleh singa-singa yang siap menerkam, ya, ya inilah ya pelajaran buat kita, ya 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 betapa minimnya keimanan yang kita miliki, ya nggak kebayang kalau kita lagi sholat ya dikelilingi singa begitu, kira-kira gimana, ya ya ya, ya. Maka beliau tetap dalam kekhusyuannya, ya namanya Muhammad bin Abdul Wasi', ya ya dia tetap dalam kekhusyuannya sampai selesai, sampai salam, ya ya salam, singanya dilihatin satu-satu, ya ada apa, ya memang kamu disuruh Robmu, maksudnya disuruh Allah, kamu disuruh Allah menerkam saya, ya silakan kalau Allah yang nyuruh kamu, ya tapi kalau Allah nggak menyuruh kamu, ya udah pergi sana, ya ya akhirnya pergi itu singa-singa, ya subhanallah, ya orang-orang yang sabiqun itu memang ya ya di dunia aja udah istimewa begitu, ya nggak kebayang bagi kita, ya ya ya, tentu orang seperti ini juga bukan menyengaja nyari ke tempat yang banyak singanya, enggak juga kan, ya pasti dia berusaha mungkin di sini ya aman dari singa, tapi kalau ternyata didatengin juga, ya ya itulah, ya ya oleh karena itu penting kita memiliki prinsip mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu, ya amal-amal yang bersifat sabit yang tidak bisa kita raih semuanya, usahakanlah kita punya barang satu, dua, tiga amal yang bersifat sabik bagi kita. Ya.
agar kita punya satu keistimewaan di sisi Allah. Ya, ya. Iman mana sih yang tidak tertarik ketika disebut kalau kamu punya amal sabit, kamu menjadi orang yang muqarrab, ya, yang bisa sabit dalam bidang dakwah Al-Quran, mengajak umat kembali kepada Quran. Ya udahlah, lakukan yang bisa, ya, ya. Yang tadi salat berjamaah, ya, mungkin dalam adat apa kebiasaan mencari ilmu, ya, ya. Semoga yang memanitiai Zoom ini insya Allah juga termasuk sabik, ya, ya. Di tengah-tengah orang, ya, yang namanya ba'da subuh, ya, siapa sih yang nggak lebih enak tidur, ya. Ini malah tiap ba'da subuh, tiap Rabu udah ada kali 3 tahun ngaji aja, ya. Ini insya Allah di sisi Allah, walaupun kita nggak untuk membanggakan, ya, tapi untuk bersyukur, ya. Semoga ini termasuk amal-amal yang bernilai as-sabiqun as-sabiqun, ya. Jadi orang-orangnya di istilah pribadi yang kalau banyak sabiqun, ya. Kalau satu orang kan disebut dengan sabiq di surat Fatir 32 ya. Waminhum sabiqum bil khairati biiznillah, ya. Jadi memang menjadi sabiq itu beratnya luar biasa, ya. Tapi Allah katakan biiznillah. Biiznillah itu artinya apa? Ya. Artinya kamu punya peluang, ya. Betul itu berat, betul itu nggak terjangkau, tapi ada peluangnya bagi setiap orang beriman yang tertarik untuk menjadi sabiq, ya. Sehingga siapa yang dipilih oleh Allah menjadi sabiq, ya, maka sudah seharusnya, ya, dia, ya, bertahan dalam amal yang bersifat sabiqnya itu, ya. Dan yang paling penting apa, ya, karena orang yang menjadi sabiq itu biasanya apa, biasanya secara otomatis ditokohkan, dimuliakan, pokoknya mendapat, ya, apa, mendapat privilege yang istimewa gitulah, ya. Setelah itu hati-hati, ya, hati-hati, ya. Ujian berikutnya orang menjadi sabik itu, ya, dia malah memanfaatkan orang-orang yang mengikutinya untuk mengkultuskan dirinya, ya. Maka bukti orang yang sabik betul-betul, ya, eh, ikhlas, ya, diistilahkan, ya, ya, diistilahkan selalu, ya, eh, ilallah, ya, mengajak manusia itu agar berloyal kepada Allah, bukan loyal kepada dirinya. Sehingga bisa jadi seorang sabik itu mengalami perubahan. Tapi kalau terbiasa mengajak manusia itu ilallah, maka orang-orang mengikutinya itu tetap punya kritis. Oh, orang dulu yang mengajari saya ternyata menyimpang, ya. Oke, saya tetap hormat, tapi saya nggak bisa ikut kamu, ya. Nah, karena kalau sabik, amal-amal sabiqin yang tidak ikhlas, orang itu diajak mengkultuskan dirinya, bukan sekedar memuliakan. Pokoknya apa yang dari saya itu pasti benar. Kalau dari orang lain semua salah, ya. Istilahnya ilallah, minallah, ma'allah, ya, ya. Jadi semuanya kembali kepada Allah, ya. Dan ketika Ratu Balkis itu memahami Nabi Sulaiman, dakwahnya itu betul-betul mengajak kepada Allah, ya, ya.
dengan manhaj dari Allah, minallah, ya, dan untuk selalu bersama Allah. Maka Ratu Balkis itu nggak bisa menolak ajaran Nabi Sulaiman. Sehingga dia katakan, Aslamtu ma'a Sulaiman lillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi memang Ratu Balkis itu merasa Nabi Sulaiman ini berjasa kepada saya. Tapi hubungannya dengan Allah, saya dengan Sulaiman sama. Ma'a. Ya. Ya. Ini orang sabik yang ikhlas seperti itu. Ya. Ya, ini cobaan orang yang sabik biasanya. Ujian orang sabik. Ya. Di awal udah bagus dia. Ya. Dia, amalnya motivasi dari dalam dirinya. Dia membentuk lingkungan. Dia siap dengan segala resiko-resikonya. Ya. Tapi begitu semua umat ya sudah tertarik kepada dirinya, ya akhirnya eh, apa kegagalannya sering dirusak sendiri dengan apa? Ya, dengan mengarahkan manusia agar mengkultuskan dirinya. Ya, seharusnya mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Ya, ya, apa istilahnya ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya, kalian saya ajak kepada Islam yang membuat antara kita semua ini punya derajat yang sama. Memang saya senior, tapi sebetulnya kalau kalian istiqomah, ya saya juga sama seperti kalian. Ya. Jadi para ulama itu ya unik ya di dalam menyimpulkan hal-hal seperti ini ya. Ya. Yang kedua ujiannya ketika orang menjadi sabik ya dia akan menghadapi orang-orang yang hasad kepada dirinya. Ya. Istilahnya dia itu siapa sih ya? Kok dia ditokohkan sih oleh sekelompok masyarakat ya? Wah, di balik hasad ini ada yang memfitnahnya, ada yang membulinya, lain sebagainya. Ya. Maka bertahanlah ya dalam amal-amal yang sudah dirintisnya. Ya. Karena orang yang berada dalam posisi sabik, jamaknya disebut sabiqun as-sabiqun, maka otomatis menjadi orang-orang yang zu ni'mah, ya. Orang-orang yang memiliki kenikmatan, ya. Tidak hanya kenikmatan ketokohan, ya, bisa jadi bahkan materi, ya. Ya. Allah bukakan sumber-sumber materi yang bagi orang yang nggak sabik dianggap itu materi ya istilahnya high class ya. Ya. Orang seperti kamu jadi punya katakan punya rumah, punya mobil, punya macam-macam ya. Ya. Yang bisa diberi oleh Allah bisa enggak ya. Ya. Tapi ketika semakin banyak nikmat, dzun nikmah, maka Rasulullah mengatakan kullu dzi ni'matin mahsud. Ya. Setiap orang yang diberi banyak macam kenikmatan oleh Allah, maka dirinya akan menghadapi orang-orang yang hasad kepadanya. Ya. Ya, karena orang seperti orang yang menjadi sabik itu ya akan banyak mendapat kepercayaan dari umat. Ya, ya. Di suatu daerah ada seorang ibu menjadi sabik dalam pengajaran Al-Quran. Ya, ya. Bisa-bisanya ada seorang yang ya mewakafkan rumah rumah yang sangat luas. Ya, bisa wakafkan, silakan dimanfaatkan menjadi tempat pengajaran Al-Quran. Sementara ya orang-orang sebayanya atau bahkan seniornya ya, karena nggak memiliki amal yang sabit, yang nggak ada orang-orang yang memberi kepercayaan istimewa seperti itu. Tapi di sisi lain akan berdampak kepada mahsud. Ya.
dia memancing orang-orang yang nggak sabar, hasad, ya. Dan Allah sendiri mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad, ya. Salah satu tantangan hidup ini adalah manusia harus, orang beriman harus siap menghadapi orang-orang yang hasad terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada sebagian hamba-hambanya, ya, yang dalam posisi amal yang sabik, ya, ya, dengan 3 kriteria tadi, ya. Nah, kalau mungkin aslinya, ya, aslinya kalau kita memang tidak bisa memiliki kemampuan sabik, ya, maka para ulama mengatakan apa, ya, jangan kau benci orang yang sabik itu, ya. Tapi kalau kamu benci, kamu sudah nggak bisa punya amal seperti dia, ya, dan otomatis orang yang sabik akan bertahan, ya, di balik kebencian orang-orang yang hasad terhadap dirinya. Bahkan tidak mustahil orang-orang yang sabik itu bisa berisiko diusir dari tempat dia beramal, ya, karena dianggap ini dianggap itu, ya. Ya, mungkin kalau diusir karena tidak fiqh dakwah, ya, karena kasar, karena menjas orang dengan jas-jas yang negatif. Tapi kadang-kadang sudah melaksanakan semua SOP fiqh dakwah dari A sampai Z. Tapi kadang-kadang, ya, resiko harus diusir, kadang-kadang masih terjadi juga. Ya udah, ya, ya. Maka hati-hati kalau ada orang sabik, ya, kamu terjerumus menjadi orang yang mahik, ya, ya, ya. Ada sabik, ada mahik, ya. Mahik itu orang yang kontrak dengan sabik, ya. Jadi melihat ada seorang umat atau seorang ustadz yang ingin menghidupkan sesuatu, ya, dia malah berusaha, ya, menggagalkan, menghancurkan, ya, memfitnah kepada masyarakat. Hati-hati, jangan ikut dia, macam-macam. Itu namanya mahid, ya. Maka kalau kamu dalam posisi mahid, ya, kamu akan dalam kerugian yang luar biasa, ya. Sudah membuat kamu tidak punya amal yang semirip orang yang sabit, ya. Justru kamu terjerumus dalam kemaksiatan yang luar biasa, ya. Menjadi orang-orang yang yasudduna an sabilillah, ya. Semua amal yang sabit, ya, hampir tidak bisa dihindari menghadapi mahik, ya. Ibaratnya tahun 80-an, ya, seorang ulama yang sudah syahid namanya Syekh Ahmad Yasin rahimahullah di Filistin, ya. Beliaulah yang memulai, ya, bagaimana ya, menghadapi Zionis ini cara yang benar, ya, ya. Karena kalau cuma dengan sekedar politik, ya, sekedar dengan bekerja sama dengan A dengan B, beliau sudah membuktikan semua, ya, gagal dan pasti gak akan memberi masa depan yang bagus. Dimulai dari 5 orang, 10 orang, ya. Yang waktu itu, ya, kegiatannya cuma baca Quran, baca hadis, ya. Tapi karena fikrahnya fikrah yang syumuliyah, ya, ya, maka berkembang luas, ya. Dan sampai hari ini, ya, ya, orang-orang yang terjerumus dalam mahik, ya, menghancurkan, ya, jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin di Gaza sana, terutama yang dipimpin oleh Hamas, ya, dengan sayap militernya disebut Izzuddin Al-Qassam, ya,
itu mahiknya nggak berhenti-berhenti. Ya. Orang-orang yang ingin mematikan, orang-orang yang membuli, orang-orang yang black campaign, sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Ya, ya. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita ya ya selamat dari amal yang disebut dengan mahik. Ya, ya, di lawan kata as-sabiqun al-mahiqun, ya, ya otomatis dia menjadi ashabul masy'amah, ya. Bukannya mendukung, malah ya menghalang-halangi, ya, mematikan dan menghalang-halangi umat agar jangan tertarik. Ya. Maka seminim-minimnya kamu menjadi, ya, istilah yang ketiga apa namanya, lahik. Ya. Kalau kamu nggak bisa menjadi sabik, jadilah lahik. Lahik itu apa? Pendukung. Ya. Oh, ini ada saudara kita, masya Allah, ingin ya menghidupkan Al-Quran di tengah umat. Ya, apa yang bisa saya dukung? Oh, dana, yang bisa dana. Ya, ya. Otomatis yang namanya lahik nggak di garis depan. Yang menjadi bumper biasanya yang sabik. Ya. Tapi lahik hanya menjadi pendukung. Ya. Ya udahlah saya jadi sekretarisnya. Ya udah saya jadi divisi ininya, divisi itunya. Ini semuanya lahik. Ya. Dan ketika manusia bersabar walaupun dalam posisi lahik, ya, maka Allah pun akan menyamakan derajatnya dengan sabik. Ya. Jadi nggak harus semuanya sabik, ya. Ya, penting ini diperhatikan. Kalau memang di situ orang bisa menjadi lahik, ya, maka ya berusaha menjadi lahik agar sebuah amal itu menjadi tambah besar karena lahiknya banyak. Ya, ya, artinya lahik itu bisa disebut dengan pendukung intinya. Ya, ya biasanya kalau pendukung inti, kalau sabiknya sudah dipanggil oleh Allah, maka otomatis lahiklah yang akan menggantikan posisinya. Ya. Setelah 10 tahun digantikan. 30 tahun ada aja yang terus yang meneruskan uh, amal yang telah dilakukan oleh sabik itu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau menjadi lahik. Ya. Dan insya Allah walaupun istilahnya lahik, dia juga memiliki bobot seperti as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Ya. Apa buktinya? Allah katakan was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya. Apakah kita masih bisa menjadi orang-orang yang sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar? Ya nggak bisa. Itu zaman dahulu. Ya. Yang masih bisa apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya. Menjadi penerus mereka dengan cara yang baik. Yang istilahnya lain, istilah lainnya lahik tadi, ya. Ini bisa-bisanya para ulama agar seragam, ya. Sabiq, lahik, ya. Mahik, ya. Ya. Ini bisa kita baca dalam kitabnya Syekh Ahmad Ar-Rasyid, ya. Dalam kitabnya namanya Al-Awaiq, ya. Hati-hati dalam dakwah itu katanya, ya. Manusia itu kalau nggak sabik, ya, itu yang paling utama, ya. Insya Allah akan bisa disejajarkan oleh Allah kalau menjadi lahik. Hati-hati menjadi mahik. Ya. Orang yang kerjaannya hanya memblack campaign sebuah kebaikan. Ya. Yang pada hakikatnya diem aja udah salah orang. Ya. Gimana kalau dia menjadi mahik? Ya. Black campaign sebuah kebaikan dalam kehidupan. Ya. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya. Allah mensejajarkan orang-orang yang nggak termasuk
Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, sejajarnya apa? Radhiyallahu anhum wa radu sama-sama menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Ya, sama-sama wa a'adda lahum jannatin tajri tahal anhar. Sama-sama berada dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ya, sama-sama dzalika huwal fawzul azim. Ya, ya, tinggal cari tempat aja. Tempat mana nih yang bisa membuat saya sabik ataupun ya kita menjadi lahik terhadap orang-orang yang sabik sehingga insya Allah ya hasilnya ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin. Ya, memang orang-orang yang bisa seperti ini adalah orang-orang zaman dahulu. Ya, saat Rasulullah ada, saat para sahabat ada, saat para tabi'in ada. Setelah itu berkurang, 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 berkurang. Maka Allah katakan, wa qalilun minal akhirin. Orang-orang di akhir zaman ya sulit untuk menjadi Oh, mic-nya mati. Ustaz, mohon maaf. Termute, Ustaz. Ustaz, mic-nya boleh dibuka dulu. Mohon maaf, Ustaz. Ya, kedengaran nih. Hmm. Ustaz, mohon maaf. Mic-nya boleh dibuka, Ustaz. Termute. ya, ya sedikit tapi sedikit kalau perwakilan dari setiap kelurahan misalnya ya banyak juga akhirnya. Ya, ya memang kalau sedikitnya dalam arti perwakilan dari setiap negara sedikit, tapi kalau dari setiap kecamatan ada sabik. Ya, jadi banyak juga insya Allah. Ya. Dan saya yakin di majelis Zoom ini ya kita, kita semua mungkin beda beda provinsi, mungkin beda kota ataupun yang lain, sehingga ya kata kolil pun ya bisa tidak lagi dalam jumlah puluhan ya, tapi bisa jadi jumlahnya ratusan bahkan ribuan ya. Sementara kalau dulu sabik itu mungkin bisa jutaan. Thullatun minal awwali. Ya. Demikian jamaah rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.